Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadkhiluha dakhilatan yaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa afrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdud bi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabbar wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa tu'anina al-huda wa dalalata al-khair iqtira'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa tawadihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang memberikan kepada kita semuanya, khususnya nikmat kembali kita diperjumpakan oleh Allah dengan kemuliaan bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah berkahi masjidnya kita, Allah berkahi syaratnya kita, dan mudah-mudahan Allah panjang usia kita sampai ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam karya Imam Al-Haddad. Sampailah kita kepada hikmah yang ke-16. Beliau radhiyallahu anhu wa radha wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man ta'awwada naqbal azab hila bainahu wa bainal munafik. Barang siapa yang terbiasa menunda-nunda atau bahkan membatalkan niat-niat baiknya, maka dia terhalang antara dia dengan keberuntungan. Punya niat baik ditunda-tunda, akhirnya tidak jadi. Atau malah punya niat baik, sengaja dia gagal, sengaja dia batal. Orang yang menunda-nunda amal baik seolah-olah dia menunda-nunda untuk masuk surga. Orang yang menggagalkan niat baik padahal dia mampu, seolah-olah dia menggagalkan usahanya dia sendiri untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sebagai manusia untuk mendapatkan surga, yang pertama niat, yang kedua eksekusi. Niatnya kita setelah kita mampu amalkan. Coba dengan bodoh niat toh, tapi tidak mau. Apa yang kita niatkan amalkan. Yang pertama niat, yang kedua amalkan, yang ketiga ikhlas. Surga. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih
barang siapa ingin masuk surga ketemu sama Allah, maka beramal yang soleh dan jangan menyekutukan amal ibadahnya kepada selain Allah. Sujudnya karena Allah, sholatnya karena Allah, puasanya karena Allah, sedekahnya karena Allah, khidmatnya karena Allah, dan lain sebagainya. Niat, amal, kemudian ikhlas. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan fa innal waqta kasayfi illam taqta'hu qata'ah. Kita ini berlomba-lomba dengan umur. Jadi kalau punya niat baik jangan ditunda-tunda. Nanti akhirnya kalah sama umur dan apa yang dia niatkan durung lakon. Memang niat yang baik itu lebih baik daripada amalnya. Niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niatnya sudah sampai walaupun amalnya belum kelakon. Niatnya sudah menghasilkan pahala walaupun belum diamali. Itu bagi orang yang tidak menunda-nunda amal. Misal saya besok mau sholat subuh. Ternyata begitu dia tidur amblas, tidak bangun subuh, dalam artian meninggal dunia. Gimana? Dapat pahala sholat subuh. Kenapa? Kalah sama umur dan dia tidak menunda-nunda amal. Gimana caranya? Kenapa malam mau sholat subuh seperti sekarang? Contoh lain, mudah-mudahan saya ada rezeki tahun depan saya haji. Terus niat haji ya, nabung. Nggak taunya seumur hidup dia nggak pernah haji. Kalah sama umur, keduluan mati. Gimana? Kan dia nggak tunda-tunda amal. Namanya haji itu ya di bulan haji, dan namanya haji itu kalau ternyata dia sudah niat belum datang bulan haji meninggal duluan, padahal dia sudah niat, dia sudah nabung. Ini niatul mu'min khairun min amali. Niatnya dia lebih baik daripada amalnya. Amalnya dia nggak haji tapi dapat pahala haji. Kenapa dia nggak tunda-tunda? Beda. Kita bisa sedekah sekarang, enggak. Minggu depan saya sedekah, kalah sama umur. Itu niatnya sampai enggak. Di situ ganjaran niat enggak. Kenapa? Karena dia yang menunda-nunda amal padahal dia mampu menyegerakannya. Khairul bil ajlu. Sebaik-baiknya kebaikan adalah kebaikan yang disegerakan. Kalau bisa dieksekusi sekarang, ya jangan ditunda-tunda. Kemana niat api malah harus kasih tulis belum. Gusti paling lo, rezeki. Kalau bakal haji, kasih rezeki sama. Begitu dapat rezeki, kasih tulis renovasi apa ya? Kasih tulis, ganti motor aja. Oh ini menipu Allah. Walaupun Allah tidak tertipu. Ini menganggap seolah-olah Allah itu bisa ditipu. Ngakali Gustinya. Ini yang dikatakan hila bainahu wa bainal nar. Dia terhalang daripada surganya Allah. Dia terhalang daripada keberuntungan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia ini kalahnya sama umur, waktu ini sama seperti pedang. Pedang itu kalau enggak kita pakai, khawatirnya pedang itu lepas kepalanya kita. Pedang itu kalau enggak kita patahkan, akhirnya pedang itu akan mematahkan kepalanya kita, menebas lehernya kita. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tapi kita bisa menghentikan menyia-nyiakan waktu. Gimana caranya berhenti menyia-nyiakan waktu? Niat Nabi, lakoni niat Nabi, lakoni niat Nabi, lakoni terus. Ya Rasulullah
ketika puasa Asyura. Lain bagi ila qabile la asuman natasik. Kalau aku panjang umur sampai tahun yang akan datang, aku bukan hanya puasa Asyura tanggal 10, tapi tanggal 9-nya pun puasa Asyura akan aku kerjakan. Tapi ternyata Rasulullah wafat sebelum datang bulan Muharram di tahun berikutnya. Maka beliau mendapatkan pahala puasa Tasyrik dan Asyura walaupun belum sempat beliau lakukan. Modalnya taat dengan umur. Berarti apa? Niat sing apik lakoni, niat sing apik lah. Jangan mudah-mudah amal. Orang yang mudah amal berarti dia mudah-mudah surganya dia sendiri. Dinyatakan dalam satu riwayat, al-lail wal nahar ya'malan fi fa'mal bihima. Siang dan malam itu selalu menjadikan kita sebagai sasaran. Maka balas jadikan siang dan malamnya kamu sebagai sasaran. Dengan apa? Dengan amal-amal. Bisa kan kita ini gimana caranya siang terus gak malam atau malam terus gak siang? Gak bisa. Kita ini selalu menjadi sasarannya waktu. Mau gak mau, kalau sudah pagi sebentar lagi siang, kalau sudah siang sebentar lagi sore, kalau sudah sore sebentar lagi malam. Mau gak mau, kita gak bisa menghentikan umur. Kita gak bisa menghentikan waktu. Maka balas sebagaimana waktu menjadikan kita sebagai sasaran, maka jadikan siang dan malam kita sebagai sasaran amal-amal solehnya kita. Sehingga umur itu, waktu itu nanti di akhirat akan menjadi syahidan lana syahidan alaina, saksi kebaikan kita. Nanti di akhirat itu tidak bergeser dua kaki seorang hamba, kecuali Allah akan tanya kepada dia, an umrihi fi ma'na, tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Jangan ditunda-tunda yang namanya amal. Nanti ditunda besok. Waduh, seandainya, coba ya, kaset kalimat seandainya, kalimat coba, kalimat andai kata, itu kalimat-kalimat penyesalan yang keluar dari mulutnya orang yang niat baik tapi ditunda-tunda sampai akhirnya mati duluan. Coba saya panjang umur, coba saya. Kalau kita mudanya istiqomah taat, misal ketika kita muda setiap hari 1 juz. Ketika masa tua kita nggak mampu sehari 1 juz. Kenapa? Pusing, mata sudah nggak kuat, sehingga setiap hari cuma 1 lembar. Tetap dapat pahala setiap hari khatam 1 juz. Tapi kalau masa mudanya HP, masa tuanya coba mata saya masih kuat, saya akan baca Quran 1 juz setiap hari. Loro. Dulu waktu muda dipakai untuk nonton YouTube, ini ketika tua sok-sokan bilang coba mata saya masih kuat, saya pakai baca Quran. Loro. Dan mau alasan itu, nggak terbukti. Coba ya Allah, mata saya masih kuat, saya pakai baca Quran. Dan dulu matanya kamu waktu masih kuat, kamu pakai untuk apa? Ada yang alasannya keterima. Ya Allah, coba mata saya masih kuat, saya akan baca Quran. Ya Allah, memang iya dulu ketika matanya masih kuat dia pakai untuk baca Quran. Nah ini keterima. Sehingga kelemahan fisiknya tidak mengurangi pahalanya. Kenapa? Karena dia tergolong orang yang tidak menyia-nyiakan umur. Ngaji minggu air wis tuwek, ya lek tuwek temenan mate dhisik. Kayak dia yang ngatur umurnya. Mau mati kapan? Sholat minggu lek wis tuwek, ya lek tuwek mate. Tobat minggu lek wis tuwek, ya lek tuwek mate. Nah bisa. Nggak akan berkurang pahala bagi orang yang mulai dari muda sudah istiqomah dalam taat. Walaupun tambah umur tambah lemah, kondisi fisiknya tidak mengurangi pahala yang dia lakukan ketika masa muda. Nggak kurangi pahala. Misalnya ada orang biasa sholat jamaah 5 waktu di masjid. Sekali waktu sakit masuk rumah sakit, alhamdulillah seminggu. Perayaan atau seminggu dari rumah sakit. Gimana? Tetap Allah transfer pahalanya di rumah sakit. Pahala sholat berjamaah 5 waktu. Kenapa? Namanya sakit dari dia, bukan dari Allah.
tidak mengurangi pahala sama sekali. Asal ketika sehat, ketika seger dipakai untuk taat. Ketika sakit tetap pahalanya. Kita kan enggak lewis loro, lewis lemah baru mencoba saya buat loro. Allah tahu enggak ada bohong. Ya Allah coba kaki saya masih kuat, saya pakai ke masjid kalau kamu di kapan mau Allah tahu nggak bisa, itu alasan yang tidak diterima. Tidak semua alasan itu mudah diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Alasan yang terbukti itulah alasan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Al Imam Syafi'i mengatakan, wa nafsu kain syahwataha bil haqq wa illa syahwataha bil batil. Nafsu itu hati. Nafsu itu kalau kita sibuk dengan ketaatan, nafsu akan membuat kita sibuk dengan yang batil. Dan ini kenyataan. Kalau kita enggak mengarahkan nafsunya kita kepada apa-apa yang hak, maka jangan kaget dan jangan menyesal kalau ternyata nafsunya kita yang akhirnya mengarahkan kita kepada yang batil. Untuk dipaksa aja ini. Nafsunya harus dikalahkan. Males ketika kita hajat paksa. Males jika ini sodako, pakso. Males jika ini nang masjid, pakso. Kalau enggak ke masjid, akhirnya kemana? Nafsu kalau kita paksa, kita seret kepada apa-apa yang baik, kita yang diseret nafsu kepada apa-apa yang jelek. Jangan mudah-mudah amal. Kata Sayyidina Hasan al-Basri, innama anta ayyamun fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Kita ini terdiri dari waktu ke waktu, dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari dan seterusnya. Itulah kalau sudah hilang sedetiknya kita, semenitnya kita, sejamnya kita, hilang dari sebagian apa yang ada pada diri kita. Kalau kita gunakan untuk taat apa yang sejam yang lalu, maka itu celengan akhirat. Maghrib sampai isya kita gunakan untuk taat, itu celengan akhirat. Tapi kalau ternyata malam, ya maghrib sampai isya kita gunakan untuk maksiat, itu celengan penyesalan. Dan itu nggak bisa dibalik. Waktu nyesel tak balik di sini, jamnya bisa diputar lagi. Jamnya bisa diputar, tapi umurnya nggak bisa diputar. Ini ya, saya kasih gambar. Jenengan kehilangan uang 5 juta. Kehilangan uang 5 juta, nyesel nggak? Nyesel. Malah kadang-kadang goblok nawa itu lapor susu. Waduh, seminggu nggak hilang sokoknya. Makanya enak dulu kan. Kehilangan uang 5 juta. Saya mau tanya, umur semenit sama uang 5 juta lebih manfaat mana sebenarnya? Tapi kehilangan sajam, kalau mana sampai sajam, kan nyesel kita. Kehilangan duit 6 juta nyong kesel, kehilangan umur kayak maksiat kan nyesel. Dua kali lebih mahal itu umur, bukan uang 5 juta. Umurnya jenengan 1 menit, saya beri 5 juta seandainya ya bisa diperjualbelikan itu umurnya jenengan 1 menit, tak tunggu 5 juta, mau jenengan? Mau, berarti lebih mahal umur daripada uang 5 juta, makanya jenengan nggak mau jual. Tapi kehilangan duit 5 juta, waduh, membodoh-bodoh ke dirinya sendiri, bodoh saya, goblok saya, keliru saya. Tapi kita ini kadang-kadang ketika maksiat nggak tahu goblok tahu itu goblok. Lapor melakukan, lapor menuruti nafsu, lapor mau menuruti konco, kan? Ini katakan, kalau sudah hilang umurnya kita hilang dari apa yang kita miliki. Makanya Sayyidina Hasan al-Basri juga mengatakan iya kawat tasbih, jangan suka dengan sifat menunda-nunda amal. Fa innaka biyawmik wa tastabighatik, karena nilainya kita tuh ya sekarang bukan besok. Besok itu rezekinya kita, belum tentu menjadi miliknya kita. Miliknya kita tuh ya sekarang ini. Ini miliknya kita. Fa'in yakun ghadun lak fakun fi ghadin kama kunta. Kalau ternyata besok itu adalah miliknya kita, jadilah kamu sebagaimana hari ini. Gini hari ini, kita kalau ingin enak mengejar surga, dihitung per hari aja. Nggak usah ngomong apa nih.
sekarang saya bisa melakukan apa untuk mendapatkan surga? Saya gitu soalnya. Oh ngaji, oh nang masjid, oh zikir, oh Quran, silaturahmi, apapun. Gak usah ngomong besok. Oh ngajinya besok, silaturahminya besok, sedekahnya besok, Qurannya besok, zikirnya besok, sholatnya besok. Besok itu belum tentu miliknya kita. Kita juga sekarang ini. Jadi ngitungnya per hari saja. Kalau ternyata besok itu masih rezekinya kita, maka ibadahlah sebagaimana hari ini kita ibadah. Coba bayangin, besok belum tentu rezekinya kita. Jangan-jangan malam ini malam terakhirnya kita. Mudah-mudahan banyak umur saudara. Besok belum tentu rezekinya kita. Jangan-jangan malam ini malam terakhirnya kita. Saya kira cek malam terakhir aku sholat cek itu suara. Oh silaturahmi. Oh ngaji. Oh itikaf di masjid. Oh baca Quran. Sampai kesel ngantuk. Tidur. Ternyata besok masih rezekinya. Berpikirlah dengan cara berpikir yang sama. Jangan-jangan besok itu adalah hari terakhirnya kita. Apa yang bisa kita lakukan saat itu? Yo ngaji maneh, yo nang masjid maneh, yo sedekah maneh, yo maca Quran maneh. Orang seperti ini gak bakalan kesel lagi. Tapi kalau orang menunda-nunda, ternyata besok mati. Coba yo mamanya aku sholat, kasih. Oh coba yo mamang romono, tahu begitu beb saya kemarin ngaji beb, sampai keselin. Nah, percuma. Ini kalimat-kalimat penyesalan yang tidak berubah apapun. Oh bukan itu kalau dia nyesel setelah mati kemudian manfaat. Enggak, nyesel manfaat itu kalau sebelum mati manfaat. Nyesel sebelum mati manfaat. Nyesel setelah mati manfaat. Nah manfaat sama sekali. Nah pernah diceritakan Sayyidina Hasan al-Basri ketika beliau ngisi pengajian, yang datang ada yang tua ada yang muda. Maka beliau cukup menyampaikan dua pertanyaan. Satu pertanyaan, satu pernyataan. Jadi pengajiannya beliau singkat, tidak seperti kita ini panjang lebar. Pengajiannya beliau saat itu singkat, satu pertanyaan dan satu pernyataan. Kepada yang sepuh beliau tanya, ya ma'syarul yuh, kalian yang usianya sudah sepuh, aku mau tanya, ma baluz zar'i idza balagh. Ma baluz zar'i idza balagh. Tanaman itu kalau sudah sudah matang, diapakan biasanya? Jawab al-qasor, dipanen. Dipanen ya, namanya tanaman atau buah yang sudah matang itu ya dipanen. Oh ya wis, tepat jawabanmu. Kepada yang muda, beliau matanya nuturi. Ada pun kalian kepada kalian yang masih muda, tetap kadang-kadang tanaman itu tak nunggu matang dipanen. Dulu payah matang tapi dipanen masih ada. Karena bencana atau apa akhirnya gagal panen. Beliau tanya, yang sepuh paham kan maksudnya saya? Paham. Namanya orang itu kalau sudah tua itu waktunya dipanen. Ini mau mati. Kepada yang muda, mati karena nanti tua. Sing enom yo lagi misian. Paham ya yang tua? Paham yang muda paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya enak mengajar seperti ini hari ini. Insya Allah orang dia mengajar 10 menit ini. Pertanyaannya cuma sing duwe ini bahasa yo sing duwe lek wis buah matang jawab dipanen ya wis sing nom apa menteni matang buah itu dipanen kadang-kadang menteni matang wis dipanen paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing duwe iki mati sing nom iki mati wis kafa bil mauti wa idho. Kata Nabi gimana? Cukuplah dengan mengingat kematian itu sebagai nasihat. Dalam satu syair dikatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailul halqa'i ila baji. Berbekal dirilah kalian dengan ketakwaan, karena kita tak tahu kalau sudah datang waktunya malam apakah
besok itu adalah hasil cekingan kita. Mungkin setiap malam kita bisa tidur, tapi belum tentu yang tidur bisa bangun. Maka berbekal dirilah kalian mumpung masih hidup, punya kesempatan, sehat walafiat dengan ketakwaan. Barangkali ini malam terakhirnya kamu. Fakam min shahihin mata bi ghairi illatin wa kam min alimin asyahina min ad-dahr. Berapa banyak yang sehat walafiat matinya dadak. Berapa banyak yang sakit tapi nggak mati-mati. Walaupun pak sehatnya masih sempurna, olahraga istiqomah, kalau produktivitas kecil, mati ya mati. Ada lagi yang masuk rumah sakit, sekujur badan isinya selang semuanya, bukan mati-mati. Wa kam min syigharin yutajabun umrihim wa qad dakhalat ajsaduhum bil maqabir. Kadang anak bayi umurnya sehari sudah masuk kuburan, umurnya 3 hari sudah masuk kuburan, umurnya seminggu 2 minggu sudah masuk kuburan. Padahal yang diharapkan dari mereka adalah hanya umur. Bayi umur sehari seminggu mati. Kok kita sudah usia ini? Bayi umur sehari seminggu mati. Nah, wa kam min fata yumsi wa yusbihu la ya wa qad usija takfan wa huwa la yadri. Berapa banyak anak muda pagi, siang, sore, malam dalam keadaan tertawa, main-main, iya, tanpa dia sadari sebetulnya kain kafannya sedang dilipat, didol. Pagi ketawa, siangnya kain kafannya dipakai. Siang ketawa, sorenya sudah dikubur. Sore ketawa, malamnya sudah dikubur. Berapa banyak? Mabuk isi bulonan ada lagi mabuk kita ini. Bisa bulonan dan bukan lagi kan? Ini lagi. Tazawwad lilladzi la budda minhu fa innal mauta min fadlil badi. Berbekal dirilah kalian untuk kematian, karena kematian itu adalah batas hidup seorang hamba. Atau wa antakuna rafidha qaumi lahum zadun wa anta bighairi zadi. Apakah kita rela ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, semua orang bawa bekalnya masing-masing, bawa sampai dewi-dewi, ketika kita menghadap kepada Allah justru tangan kita tangan yang kosong, gak bisa. Nah, inilah nasihat beliau pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan jadi manfaat seluruh hidup kita semuanya. Jadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan, jadi ilmu semakin membuat kita menjadi manusia yang taat, manusia yang soleh, manusia ahli surga, manusia calon husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang bertanya sesuai dengan topik boleh, di luar topik juga boleh, kalau memang ada. Cukup ya. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa rabbi 'alimna alladhi yanfa'una wa rabbi wa rabbana wa barakatna fi dinina ma'a kulli unsa wa dzakar. Rabbi wa qina wa qihum lima ta'budu lana bil karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhila ya ulama nahnu bil khair wa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa rabbi ridha minka wa qina rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rasulan واغفر واصبر أنت أكرم من ستر وصلاة الله نبشر المصطفى نبي الحق لعنا والوفاء في كتاب فيه الناس شفاء وعلى آل الكرام شرارا وعلى الصحب مصابيح الهدى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسبب أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان